Pesan dari gereja katedral untuk orang Papua, jangan jadi miskin di tanah ini hanya karena Anda salah kelola tungku api. Sembarang Anda mengelola tanah, hutan, rumah, akhirnya Anda hidup serba kekurangan. Jangan pernah menjadi miskin di tanahmu yang kaya ini. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibaringkan di dalam palungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat yang Tuhan kasihi, juga para pendengar radio publik Mimika yang saat ini memantau siaran ini, juga siapa saja yang memantau misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu pesan Natal dari KWI dan PGI. Mereka mengutip ajakan para gembala. Mari kita pergi ke Bethlehem. Pertanyaannya, ada apa di Bethlehem sehingga kita perlu ke sana? Jawabannya, di Bethlehem ada sebuah kandang. Di kandang itu ada palungan, dan di atas palungan itu kanak-kanak Yesus dibaringkan. Apa? Palungan? Yesus anak Allah berbaring di palungan? Apakah tidak ada tempat yang lebih layak selain sebuah palungan? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan di malam Natal ini. Kita kembali ke masa Advent. Selama masa Advent, umat Keuskupan Timika, termasuk kita umat Paroki Katedral Tiga Raja, bergumul dengan tema pendidikan iman Kristiani menjadi roh penggerak tungku api kehidupan menuju Bethlehem. Saya berada di wilayah Kaspar, dan hasil refleksi di wilayah Kaspar, umat tiba pada kesimpulan ini. Tragedi palungan terjadi karena absensi tungku api. Penginapan tempat tungku api tidak tersedia bagi Yosef dan Maria di Bethlehem. Akibatnya, Yesus Sabda yang lahir sebagai manusia terpaksa berbaring di palungan tempat tungku api binatang-binatang. Maka kesimpulan akhir dari pertemuan umat di wilayah Kaspar dari tema permenungan itu, umat berkesimpulan, orang pintar hasil pendidikan iman Kristiani tidak akan membiarkan hidupnya terlunta-lunta tanpa tungku api. Umat tidak akan membiarkan
Yesus berbaring selamanya di palungan Betlehem, tungku api hewan. Saudara, palungan dan kemiskinan itu saudara kembar. Kemiskinan itu ada pada mereka yang tidak memiliki tungku api. Apa itu tungku api? Almarhum Uskup John Saklil sering mengangkat tema ini. Tungku api adalah rumah, tanah, lahan, kebun, pekerjaan, penghasilan. Menurut data Badan Pusat Statistik, total penduduk Kabupaten Mimika tahun 2024 ini adalah 316.000. Dan dengar baik-baik, dari jumlah itu 14% adalah penduduk miskin. Artinya ada 44.240 termasuk kelompok miskin. Tingkat pengangguran di kabupaten ini 5,37%, artinya sekitar 17.000 warga di kabupaten ini hidup tanpa pekerjaan. Nah, menyimak data kondisi kemiskinan di Kabupaten Mimika ini, kalau kita kaitkan dengan refleksi umat Keuskupan Timika selama masa Advent dengan tema pendidikan iman Kristiani menjadi roh penggerak tungku api kehidupan menuju Betlehem, maka ada beberapa catatan penting yang pastor ingin tegaskan pada malam Natal ini. Catatan yang pertama, sebagai pendatang di kota Betlehem, Yosef dan Maria tidak punya tungku api. Tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya kebun, tidak punya pekerjaan. Dan karena kondisi kemiskinan itu, sebagaimana biasa orang miskin ditolak di mana-mana, maka Yosef dan Maria juga ikut ditolak di Betlehem. Dan akibatnya Yesus terpaksa berbaring di palungan tungku api milik binatang-binatang. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, agar umat paroki Katedral Timika tidak mengalami nasib sama dengan Yosef dan Maria, maka pastor sarankan Anda jangan membiarkan diri tetap berada dalam kondisi tanpa tungku api. Ingat itu. Ketiadaan tanah, rumah, pekerjaan, ketiadaan tungku api membuat Anda akan mengalami kemiskinan. Dan kalau Anda miskin, Anda akan ditolak di mana-mana seperti Yosef dan Maria ditolak di Betlehem. Catatan yang ketiga, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Ini merupakan ajakan KWI, PGI bagi seluruh umat Kristiani di Indonesia untuk menyadari tragedi Betlehem, sehingga kemiskinan fisik hendaknya jadi musuh bersama dengan melibatkan diri dalam gerakan tungku api kehidupan sebagaimana dimulai di Keuskupan Timika